Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik badan goyang, keliengan. Begini penjelasan dan solusinya. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi badan goyang ya, keliengan. Begini penjelasan dan solusinya. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia ya, yang punya akun Suyatmi. Halo Suyatmi ya, semoga sedang atensi. Mudah-mudahan bisa membantu ya, membantu referensi buat yang bertanya sehingga menjadikan lebih semangat di dalam mencari proses penyembuhannya. Demikian juga buat teman-teman yang lain ya, yang masih merasakan sensasi-sensasi seperti ini, contohnya badan goyang ya, merasa keliengan, itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, tolong ikuti saja video ini sampai dengan selesai ya, jangan di skip supaya tidak gagal paham ya, sehingga dengan kita memahami lebih paham, nah akhirnya kita lebih mudah untuk mencari solusi ya. Minimal kita menjadi lebih tenang ketika kita mengetahui ternyata hanya seperti itu, seperti itu ya teman-teman. Nah baik, jadi ini adalah bagian daripada sensasi fisik ya, sensasi fisik yang sering muncul bagi penderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis ya, seperti yang pernah saya alami. Memang ini juga cukup lama ya, saya rasakan waktu itu. Jadi badan goyang ya, kadang gemeteran ya, keliengan, badan merasa lemes, tidak bertenaga. Ini paketnya itu seperti itu ya. Itu. Nah maka dari itu memang harus kita sadari ya, harus kita pahami, akhirnya kita bisa mencari solusinya dengan bijak, sehingga apa yang kita lakukan sebagai terapinya itu jauh menjadi lebih efektif dan akhirnya kita menjadi cepat sembuh teman-teman. Itu. Nah begini teman-teman ya, ketika kita sering muncul ya sensasi badan goyang, keliengan ya, walaupun kadang munculnya tidak selalu ya, tetapi kadang hilang ya, kadang datang ya. Tetapi itu juga tergantung intensitas kita ya. Kalau memang waktu itu contohnya saya sedang dalam kondisi yang terpuruk, yang namanya badan goyang, keliengan ya, sempoyongan, ini seperti kayak nggak hilang-hilang ya. Jadi munculnya agak lama itu, seperti itu ya. Tetapi kadang kita sudah merasa sembuh pun, nah itu juga bisa juga muncul sensasi seperti ini, tiba-tiba merasa sempoyongan, tiba-tiba merasa keliengan. Nah itu biasa teman-teman ya bagi penderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Nah maka dari itu buat teman-teman yang masih merasakan seperti itu ya, tolong tidak usah cemas ya, tidak usah takut ya. Sebenarnya itu hanya hal kecil lah, hal kecil yang ketika kita sudah paham sebenarnya sangat mudah untuk kita atasi. Nah, baik ya, maka dari itu kita lihat ya, jadi sebab dan solusinya itu seperti apa ya, ketika kita masih merasakan badan goyang, keliengan ya, sempoyongan, itu seperti itu. Nah, ini teman-teman, jadi sebab dan solusinya ini ada secara garis besar ada dua ya.
ketika kita masih merasakan seperti itu, badan goyang, sempoyongan, keliengan ya, ini paketnya seperti itu ya, badan lemes ya, gemeteran seperti itu. Nah, ini sebab dan solusinya yang pertama yaitu yang secara fisik ya, kemudian nanti yang kedua secara psikis, karena bagaimanapun juga ya, ini bagi penderita asam lambung gejala psikosomatis itu memang mengalami sakit dua hal. Jadi secara fisik kita juga muncul beberapa sensasi, akhirnya sakit di tubuh atau di fisik ya, tetapi secara mental, secara psikis ini kita juga mengalami gangguan yang kadang dari mental inilah yang kadang menyebabkan sensasi fisik, atau bisa sebaliknya, dari sensasi fisik dulu kemudian mental menjadi goyang ya, fisik menjadi cemas, menjadi takut, itu pun bisa. Jadi makanya sering kita sebut seperti lingkaran negatif ya, seperti itu. Nah, inilah yang kadang menjadi susah untuk sembuh ya, ketika kita belum memahami. Tetapi kalau kita sudah memahami, akhirnya kita bisa fokus ya untuk menanganinya. Contohnya secara psikis, kita harus kuatkan dulu mental ya, kuatkan mental, kita pahami alurnya. Nah, akhirnya nanti kita mudah untuk keluar dari jeratan penderitaan itu. Nah, secara fisik sama saja, secara fisik ya harus kita pahami yang namanya rasa sakit di tubuh itu memang ya solusinya, contohnya kita misalkan berobat ya, termasuk berobat ke dokter, itu pun sudah langkah yang bijak ya, tetapi itu akan sembuh kalau memang secara psikis ini juga tidak menyebabkan ya. Jadi sebabnya memang hanya sensasi yang disebabkan oleh fisik. Nah itu. Tetapi kalau memang sumber permasalahannya atau akar permasalahannya itu dari psikis kita ya, ya walaupun kita sudah makan obat mungkin akan hanya sementara kita membaik ya, tetapi tidak permanen. Nah, kemudian kadang kita menjadi kambuh lagi. Nah, maka dari itu supaya kita bisa sembuh total ya, maka dari itu ya secara fisik harus kita tangani ya, secara psikis ya, secara mental ini juga harus kita tangani. Jadi dua-duanya ini memang harus kita tangani ya. Itu usahakan bisa bareng-bareng ya, sehingga nanti ya sekali sembuh sudah itu. Jadi tidak usah fisiknya dulu, psikisnya dulu, nggak usah bingung itu ya. Semua rasa ya harus kita tangani seperti itu ya. Itu namanya lebih bijak ya. Jadi kita utamakan semuanya ya itu. Baik. Jadi kalau secara fisik ya, ini yang pertama disebabkan karena tubuh kita kadang sampai kurang nutrisi ya, sehingga keseimbangan tubuh menjadi terganggu, akhirnya muncul sensasi goyang, sensasi keliengan ya, sensasi sempoyongan. Nah, nutrisi kurang itu contohnya kita dari segi asupan makanan ya, katakanlah kita kurang, karena ketika kita mengalami penderitaan itu otomatis ya makan kita akan berkurang ya. Contohnya porsi saja menjadi porsi kecil ya. Nah, porsi kecil ketika itu terus-terusan ya akhirnya ya menjadi defisit ya, menjadi kurang seperti itu ya. Nah, apalagi dengan kondisi yang katakanlah lambung ini sedang tidak normal, pencernaannya tidak normal, yaitu ya otomatis kita menjadi jauh lebih kurang lagi ya nutrisi yang kita serap itu. Nah, bisa juga kita kadang sampai dehidrasi, jadi kurang cairan ya, kurang minum lah istilahnya seperti itu. Karena apa? Karena bagi penderita asam lambung gejala psikosomatis, apalagi yang masih minum obat, yaitu biasanya sering buang air ya, sering kencing lah itu seperti itu. Nah, akhirnya ketika minumnya tidak penuh ya, itu otomatis ya akan terjadi kekurangan cairan. Nah, ketika seperti itu ya muncul keliengan, muncul sempoyongan, itu seperti itu. Jangankan kita orang yang terkena penderitaan asam lambung gejala psikosomatis, orang normal saja ya, ketika sampai mungkin setengah hari saja kita nggak minum ya, apalagi kita sedang aktivitas agak berat, pasti seperti itu, pasti akan merasa keliengan, pusing-pusing, itu seperti itu ya. Itu juga saya alami sendiri seperti itu ya, sampai dengan sekarang ya, saya kalau misalkan sampai kurang minum itu juga rasanya seperti itu, tiba-tiba pusing ya, itu seperti itu. Makanya air ya, minum ini penting ya. Karena apa? Ya karena
80% lah semua organ tubuh kita itu adalah air ya. Jadi cairan lah itu, maka itu harus dipenuhi terus ya. Apalagi pengeluaran kita ya mungkin lewat buang air kencing, ya lewat keringat itu sudah banyak. Nah kemudian kita minumnya sampai terlambat ya sudah akhirnya munculnya menjadi keliengan ya, menjadi sempoyongan. Nah ini kalau memang ini disebabkan oleh ini ya, maka ketika ini dipenuhi berarti akan sembuh ya, akan sembuh. Keliengannya akan sembuh ya, sempoyongannya akan sembuh ya. Nah, solusinya bagaimana? Ya kalau memang disebabkan dari kurang nutrisi udah penuhi saja ya. Jadi penuhi saja, contohnya kita sering makan ya. Kalau memang makan kok porsi besar masih belum terbiasa ya, jadi masih porsi nggak apa-apa, tinggal intensitasnya menjadi sering, katakanlah sehari mungkin 4 kali itu nggak apa-apa, atau mungkin 3 kali tapi kita tambah dengan ngemil misalkan, itu sama saja ya untuk mencukupi nutrisi. Nah selain itu juga minum kita cukupi saja, contohnya misalkan minum ya minimal katakanlah 8 gelas ya, itu usahakan terpenuhi, itu seperti itu. Dengan seperti itu kalau memang sebabnya dari kurang nutrisi, maka sensasi seperti goyang ya, sempoyongan, keliengan ini juga akan sembuh teman-teman ya. Tetapi kalau sudah mencoba memenuhi nutrisi itu juga masih belum sembuh, nah ini berarti ada faktor lain ya, faktor lain yang nanti akan kita bahas juga ya, mungkin dari faktor psikisnya. Nah itu teman-teman ya, jadi ketika teman-teman merasakan seperti itu, merasakan masih badan sering goyang, sempoyongan, keliengan ya, baik itu yang agak lama maupun tiba-tiba ya, itu langkah pertama itu jadi penuhi saja nutrisinya, makan minum cukup ya, minum syukur dengan air hangat, itu akan menjadi semacam ada apa ya, ada energi baru lah pokoknya seperti itu ya. Nah itu yang pertama ya, jadi kurang nutrisi, solusinya ya penuhi saja nutrisinya. Kemudian yang kedua, ini terjadi ya, itu bisa jadi karena gerak tubuh ya yang terlalu cepat ya. Contohnya saya sedang mungkin bekerja, apalagi itu yang gerakannya sampai jongkok dan lain sebagainya, tetapi dengan cepat, nah itu biasanya juga akan menimbulkan seperti itu, tiba-tiba menjadi keliengan ya, menjadi goyang, itu seperti itu karena gerakan kita yang tiba-tiba dan cepat itu seperti itu ya. Nah maka dari itu kalau memang sebabnya itu ya, yaitu ya solusinya gerak tubuh kita pelan teman-teman. Nah ini saya alami sendiri ya. Jadi ketika saya masih keliengan ya, masih sempoyongan, waktu itu saya ikut jalan-jalan bersama keluarga ya. Akhirnya keluarga itu pas waktu itu kita jalan-jalan di Jogja ya, di Malioboro. Nah kemudian turun dari mobil, kemudian jalan-jalan itu di sepanjang jalan Malioboro. Nah kemudian saya juga karena masih ada rasa-rasa itu sering muncul keliengan, sempoyongan, tetapi karena saya bertekad ini untuk latihan ya, saya harus bisa, karena dulu sebelum terkena asam lambung ke TNC psikosomatis, saya juga biasa jalan-jalan di jalan itu juga fine aja ya, happy saja itu. Nah akhirnya waktu itu saya berjalan, tetapi jalannya itu sangat pelan ya, sangat pelan, selangkah demi selangkah, sambil kita nikmati, sambil kita pahami. Ternyata kalau dipelankan itu nggak goyang kok, ternyata kuat saja, ternyata biasa saja, itu seperti itu. Tapi kalau kita geraknya cepat, yaitu munculnya menjadi keliengan, menjadi goyang, menjadi sempoyongan seperti itu lagi. Nah itu teman-teman, maka bagi teman-teman yang masih suka merasakan seperti ini ya, masih sempoyongan apa, latih saja ya untuk melatih keseimbangan tubuh ya, tetapi dengan jalan yang pelan teman-teman.
jalan pelan itu pasti bisa ya, bisa. Jadi langkahnya pokoknya langkah seperti orang malas itulah ya. Sedikit demi sedikit. Jangan mengikuti orang yang normal biasa, itu kan ke jalannya cepat ya. Nah itu kalau seperti itu nanti nambah pusing ya itu. Nah itu pelan saja. Bila perlu kadang berhenti sejenak sambil mungkin memandang apa. Nah itu setelah itu jalan lagi, itu seperti itu ya. Jadi istilahnya semampunya lah seperti itu. Tapi akhirnya bisa kok, akhirnya tidak apa-apa ya. Pokoknya yang penting punya tekad yang kuat lah, saya pasti bisa ya. Itu seperti itu saja ya. Nah itu untuk latihan seperti itu. Jadi gerak pelan-pelan ya, gerak pelan-pelan. Jadi jangan kita terus berdiam diri karena kita merasa badan goyang, merasa keliengan, kemudian hanya tiduran, terus itu juga kurang baik teman-teman ya. Jadi kita coba saja tetap gerak tapi pelan. Contohnya jalan kaki ya, itu pelan saja, itu pasti bisa ya. Nah, itu yang faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga ya, secara fisik ini bisa jadi ya kita masih sering merasakan badan goyang, sempoyongan, keliengan. Ini juga karena kadang kurang gerak ya, atau mager ya. Karena kita masih malas gerak ya. Intinya ya kurang olahraga lah ya. Kita kurang olahraga sehingga sirkulasi tubuh menjadi kurang lancar. Contohnya sirkulasi darah ya, sirkulasi oksigen ya, termasuk sirkulasi pencernaan ya, karena kita terlalu banyak berdiam diri atau malas gerak. Nah maka dari itu ya solusinya kita harus rajin lakukan olahraga ya, olahraga ringan ya. Nah, olahraga ringan yang sering saya lakukan ya waktu itu dalam satu hari itu paling tidak setengah jam lah jalan kaki saja teman-teman ya, jalan kaki. Waktunya bebas, boleh pagi ya boleh, siang boleh, sore boleh, itu sesempatnya. Jadi kita tidak usah terlalu diatur waktunya ya, sesempatnya pokoknya manfaatkan saja ya. Termasuk berjalannya kemana juga terserah teman-teman ya, bisa juga hanya di sekitar rumah ya, di samping rumah juga nggak apa-apa, di halaman juga nggak apa-apa, ke kebun juga nggak apa-apa, atau mau ke jalan yang agak jauh juga boleh, yaitu seperti itu. Makanya kalau saya itu dulu ukurannya waktu ya, waktu kan yang penting waktunya katakanlah 30 menit untuk berjalan, bahkan di dalam rumah pun bisa saya lakukan itu seperti itu ya, gitu. Nah dengan seperti itu maka menjadi ini sirkulasi tubuh menjadi lebih lancar ya, sirkulasi pencernaan tambah lancar ya, kita mudah menjadi buang angin, mudah untuk bersendawa sehingga mengurangi kembung-kembung ya, sirkulasi oksigen juga menjadi lancar sehingga nafas menjadi lebih plong ya, kemudian sirkulasi darah ya juga menjadi lancar, apalagi darah yang sampai ke otak ya, ke kepala yang sering menimbulkan keliengan, itu nanti akan menghilang teman-teman ya. Itu jadi lakukan saja, itu sebenarnya tipnya sederhana. Nah itu secara fisik itu teman-teman ya, yang pokok ya. Nah kemudian yang kedua secara psikisnya atau secara mental, secara kejiwaan, ketika kita masih merasakan sensasi itu ya, badan goyang, sempoyongan, keliengan. Nah ini bisa juga dari tiga hal, dari tiga hal secara psikisnya atau secara kejiwaannya, yaitu yang pertama karena beban pikiran ya, kedua karena emosi yang sering naik ya, kemudian yang ketiga adalah perasaan negatif itu. Nah ini yang pertama adalah bisa jadi ya keliengan, kemudian badan goyang, sempoyongan ya, ini disebabkan karena beban pikiran teman-teman ya, karena beban pikiran yang terlalu berat kadang akhirnya menimbulkan kecemasan ya, kecemasan berlebih, ketakutan, kekhawatiran, was-was itu ke situ. Nah sehingga ketika kita merasa cemas berlebih ya, yang disebabkan gara-gara beban pikiran yang banyak, nah akhirnya ya sudah munculnya seperti itu ya, yang keliengan, yang sempoyongan, yang badan goyang, itu seperti itu. Nah maka dari itu solusinya bagaimana ketika kita punya banyak beban pikiran menjadi tegang ya, kemudian menjadi muncul kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dan seterusnya.
Nah, caranya ya solusinya kurangi beban pikiran teman-teman ya. Jadi kurangi beban pikiran, contohnya ketika itu yang mungkin hubungannya dengan contohnya pekerjaan, nah itu ya tolong dibantu teman-teman yang lain ya, atau mungkin eh, keluarga juga bisa, atau mungkin teman sepekerjaan juga bisa. Nah, akhirnya kita menjadi tidak terlalu berat di dalam mengerjakan itu. Tetapi kalau itu memang mudah ya, biasanya jarang menimbulkan beban ketika yang hubungannya hal seperti itu. Yang menjadikan sering menjadi beban pikiran itu hal yang bersifat pribadi teman-teman ya. Hal pribadi yang hubungannya dengan ya permasalahan yang secara pribadi. Nah, itu yang kadang sulit untuk dibantu ya, sulit dibantu. Yang bisa memecahkan ya diri kita sendiri. Ya intinya ketika kita punya permasalahan apa yang dipikirkan ya itu harus diselesaikan lah, intinya seperti itu ya, dicari jalan keluarnya ya. Nah, itu dengan seperti itu sampai dengan pikiran itu menjadi plong ya, menjadi plong itu sudah tidak mikir lagi ya. Nah, kalau kita masih mikir berarti itu belum selesai teman-teman ya itu. Nah, itu jadi kurangi beban pikiran. Kemudian yang kedua ini bisa jadi ya seperti keliengan, badan goyang, ini juga bisa jadi dipicu dari secara emosi ya. Secara emosi kita kadang istilahnya ya naik lah emosinya ya. Kadang kita menjadi merasa mangkel ya, merasa dendam ya, merasa marah, merasa jengkel dan lain sebagainya, itu seperti itu. Itu rasa-rasa emosi. Nah, ketika itu juga tetap tegang ya, nah akhirnya munculnya seperti itu ya, menjadi keliengan, menjadi badan goyang, sempoyongan itu. Nah, ketika secara emosi kita masih belum terkendali ya, banyak hal yang memicu emosi kita menjadi tidak stabil ya, maka kita harus latih dengan pertama kesabaran ya. Melatih sabar juga kadang gampang-gampang susah ya. Jadi mudah dikatakan tapi sulit dipraktekkan ya. Tetapi kalau kita niati pasti bisa ya. Jadi kita latihan dengan kesabaran ya. Kemudian kita berusaha ikhlas, apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan sudah kita ikhlaskan saja. Pokoknya kita mensyukuri apa adanya, itu caranya seperti itu ya. Jadi mensyukuri apa adanya, ikhlas, sabar ya, sadar dengan misalkan kekurangan-kekurangan kita yang harus kita perbaiki. Nah, itu seperti itu. Oke ya, itu yang kedua ya, yang hubungannya dengan emosi. Dan kemudian yang terakhir ya dari faktor psikis ya, kenapa muncul sensasi seperti tadi ya, seperti badan goyang, keliengan, sempoyongan. Nah, ini juga bisa dari dipicu perasaan negatif teman-teman. Perasaan negatif itu perasaan yang tidak nyaman lah, perasaan yang tidak enak dirasa. Contohnya merasa tersakiti, merasa apa ya, dibully, merasa tidak merdeka ya, merasa tidak dihargai dan lain sebagainya ya. Nah, itu seperti itu termasuk luka batin ya, itu seperti itu. Nah, ini juga gampang-gampang susah untuk apa menghapuskan ini. Tapi pasti bisa kalau memang kita niati, itu pasti bisa ya. Nah, itu ketika kita merasa seperti itu ya, intinya kita merasa mungkin menderita dan lain sebagainya. Nah, itu maka solusinya kita harus bisa merasakan kebahagiaan. Jadi kita cari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan itu mudah teman-teman ya. Jadi mulai saat ini langsung bisa ya. Karena apa? Kebahagiaan itu datangnya dari dalam, bukan dari luar ya. Jadi ketika kita mengharap kebahagiaan ya sudah, tinggal kita munculkan saja dari dalam diri kita, bukan dari orang lain memberikan kebahagiaan kepada kita ya. Itu artinya apa? Ketika kita bisa mensyukuri apa adanya dan kita sudah berusaha ikhlas dengan apa adanya ya, itu pasti nanti munculnya akan kebahagiaan ya. Itu. Jadi minimal supaya bahagia itu awali saja dengan syukur teman-teman ya. Jadi apa yang ada ya, kemudian
dalam kita menganalisa itu kita awali dengan syukur. Contohnya alhamdulillah saya bersyukur ya. Walaupun ya misalkan dalam kondisi apa-apa tidak apa-apa ya, ini adalah sebagai ujian atau mungkin sebagai pelajaran dan lain sebagainya, akhirnya kita nanti akan bisa mendapatkan hikmahnya. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi ini ya sesuai dengan kondisi teman-teman sih ya. Jadi saya nggak bisa memberikan contoh yang sangat real ya, tetapi secara garis besarnya begitu. Nah, saya kira nanti teman-teman akan bisa menemukan sendiri ketika memang sudah bertekad ingin istilahnya apa ya, ya menghapuskan semua itu ya. Dan itu di tip-tip video saya yang lalu juga sudah ada sebenarnya teman-teman, maka silahkan tonton saja ya video-video saya yang lalu. Ini juga saling berhubungan ya, saling istilahnya melengkapi ya, sehingga semakin banyak menonton video-video saya, insya Allah itu referensi menjadi semakin lengkap ya, menjadi semakin komplit. Nah, sehingga pemahaman teman-teman itu juga menjadi jauh lebih paham dan akhirnya lebih mudah untuk mencari solusinya. Ketika solusinya kita dapatkan, kemudian kita pahami, kita praktekkan, itu insya Allah teman-teman, insya Allah pasti akan membaik ya, pasti akan sembuh ya. Ini karena apa ya, gangguan ini sebenarnya ya hanya dari diri kita sendiri, termasuk yang dominan adalah dari pikiran kita sendiri. Maka dari itu kita yakin saja, optimis saja, badai pasti berlalu teman-teman. Oke ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.